Welcome, enjoy your time. Bab 4. Hidup baru. Selesai akad, Risa diantar untuk duduk di samping Bagas. Berat sekali baginya untuk melangkah ke sana. Namun ia tidak mungkin protes di hadapan banyak orang. Beberapa keluarga dekat Bagas hadir. Mereka mendukung pernikahan itu karena tahu bahwa mendiang Rina yang meminta langsung. Mereka pun sangat senang akhirnya Vio bisa memiliki ibu sambung yang tepat. Bagas bahkan tidak menoleh sama sekali saat Risa duduk di sampingnya. Pun dengan gadis itu, ia enggan melihat ke arah pria yang telah resmi menjadi suaminya tersebut. Akan tetapi gadis itu diminta untuk mencium tangan suaminya. Mau tidak mau ia pun melakukan hal itu. Tentu saja itu tidak mudah. Selama ini mereka belum pernah bersentuhan secara langsung. Jadi ketika harus bersalaman untuk pertama kali, keduanya merasa sangat canggung dan risih. Risa melakukannya dengan sangat singkat. Mereka sama-sama saling menarik tangan agar tidak terlalu lama berjabatan. Setelah melakukan serangkaian acara, mereka semua menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh orang tua mereka. Risa dan Bagas melakukan aktivitas masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal keduanya baru saja menikah. Meski merasa lucu saat melihat pengantin baru itu tampak canggung, namun tidak ada yang berani meledek. Pasalnya saat ini kondisi mereka baru saja berduka. Acara itu pun dilakukan secara hikmat demi menghargai mendiang Rina. Malam hari, Bagas hendak memasuki kamar Risa. Sebenarnya ia enggan tidur di sana, namun saat ini masih ada orang tua mereka. Jadi mau tidak mau, pria itu mendatangi istrinya. Saat mendengar pintu kamarnya diketuk, Risa pun membukanya. Dia terkejut melihat Bagas berdiri di sana. Ada apa, Mas? Tanyanya gugup. Saya mau tidur di sini. Ucap pria itu tanpa basa-basi. Risa terkejut mendengarnya. Tapi Mas, Bagas tidak memberi kesempatan gadis itu untuk bicara. Dia langsung masuk dan menutup pintunya dari dalam. Sontak saja Risa mundur. Dia sangat gugup, takut berada di kamar berdua dengan kakak iparnya sendiri. Padahal saat ini pria itu sudah resmi menjadi suaminya. Bagas berjalan ke arah lemari. Dia tahu di sana ada bed cover, karpet dan lainnya. Pria itu pun menggelar karpet, lalu bed cover. Tak lupa ia pun mengambil bantal dan selimut. Sedangkan Risa masih membeku di tempat semula. Dia bingung dengan apa yang ingin dilakukan oleh pria itu. Saya cuma mau istirahat. Kamu gak perlu mikir macam-macam. Ucap pria itu. Lalu ia merebahkan tubuhnya di atas bed cover itu dan memejamkan mata. Risa seolah sadar dari lamunan. Ia tidak habis pikir mengapa Bagas malah memilih tidur di sana. Padahal pria itu memiliki kamar utama yang luas dan nyaman. Seakan-akan dirinya lupa bahwa sebagai suami istri memang sudah seharusnya mereka tidur sekamar. Akhirnya secara perlahan gadis itu naik ke tempat tidur. Ia tetap memasang sikap waspada, khawatir jika tiba-tiba pria itu menerkamnya. Apa sih yang aku pikirkan? Mana mungkin dia ngelakuin itu ke aku? Dia aja benci sama aku. Batinnya. Akhirnya malam ini dirinya bisa tidur dengan nyenyak, yakin bahwa pria itu tidak akan menyentuhnya. Pagi hari, Bagas sudah tidak ada di lantai. Saat Risa membuka matanya, gadis itu menoleh ke sekeliling. Ia pun lega karena tidak melihatnya. Dengan begitu dirinya jadi lebih leluasa. Risa mengambil handuk, lalu membuka pintu kamar mandi. Namun betapa kagetnya ia saat pintu itu terbuka dari dalam lebih dulu. Apalagi ternyata Bagas ada di sana. Pria itu baru saja selesai mandi, hanya mengenakan handuk sebatas pinggang. Astagfirullah. Ucap Risa sambil memalingkan wajah. Maaf, Mas. Aku nggak tahu kalau Mas Bagas ada di dalam. Cicit gadis itu gugup. Dia segera menjauh supaya lebih nyaman. Risih sekali melihat pria yang hanya mengenakan handuk dengan bagian atas tubuh yang basah itu terekspos. Sayangnya pria itu tidak mengatakan apapun. Bagas berlalu begitu saja, meninggalkan kamar itu dan kembali ke kamarnya hanya dengan mengenakan handuk. Kebetulan ruangan di rumah itu masih gelap karena baru saja memasuki waktu subuh. Sebagai pria yang berpengalaman, ia tahu tindakannya akan diawasi. Oleh karena itu dirinya sengaja mandi di kamar Risa, supaya keluarganya itu yakin bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Dari kejauhan, Asti yang baru saja keluar kamar itu tersenyum. Ia lega melihat anaknya keluar kamar Risa hanya mengenakan handuk dengan kondisi rambut yang basah. Syukurlah, semoga mereka bisa menerima pernikahan ini, batinnya. Ia tahu bahwa keduanya masih sama-sama berat untuk menerimanya. Namun ia yakin, lambat laun hubungan pasutri itu pasti akan menghangat. Semoga kamu bahagia melihat mereka bisa bersatu, Rina. Batin Asti. Semalam dia menasihati Bagas saat pria itu hendak masuk ke kamarnya sendiri. Dia meminta anaknya untuk mendatangi kamar Risa.
Ia mengatakan mungkin Rina akan bersedih jika pria itu tidak memperlakukan adiknya dengan baik. Hal itulah yang membuat Bagas terpaksa tidur di sana, meski sebenarnya ia tidak melakukan apa yang disarankan oleh mamanya. Semenjak istrinya meninggal, pagi hari dia sibuk mengurusi Vio. Seperti pagi ini, sebelum berangkat ke kantor, pria itu menyuapi anaknya terlebih dahulu. Risa yang baru saja keluar kamar pun ditegur oleh ibunya. Riz, suamimu itu kan sibuk mau ke kantor. Siapkan sarapannya. Terus itu lebih baik kamu aja yang nyuapi Vio. Gadis itu menghela napas panjang. Dia kesal karena masa mudanya yang harus fokus pada kuliah jadi terganggu oleh hal-hal seperti itu. Padahal biasanya setelah membantu Rina memasak di dapur, ia bisa fokus pada kegiatannya sendiri, bukan mengurus suami seperti permintaan ibunya. Iya bu, Jawab gadis tersebut. Ia tidak berani membantah karena sadar akan statusnya. Saya bisa sendiri, Bu. Ucap Bagas. Secara tidak langsung dia ingin menolak dirayani oleh Risa. Gadis yang baru saja hendak menyendok makanan untuk suaminya pun langsung menghentikan gerakannya. Ia tidak akan memaksa jika memang Bagas tidak mau dilayani. Justru dirinya senang karena jadi tidak repot. jangan gitu nak. Kalian ini sudah menikah. Sudah sepantasnya Risa melayani semua kebutuhanmu. Nasihat ibunya Risa. Kemudian dia memberi kode pada anaknya supaya tetap melakukan apa yang ia minta. Akhirnya dengan berat hati Risa mengambilkan makanan untuk Bagas. Ia tidak tahu apa yang pria itu mau. Untuk bertanya pun rasanya sungkan. Jadilah dia mengambilkan makanan yang ada di meja secara random. Biar aku yang nyuapi Vio mas. Ucap gadis itu gugup. Ini kali pertama dirinya bicara dengan Bagas. Pria itu pun tidak menolak. Ia memberikan makanan Vio pada istrinya. Makanya sama tante ya. Ucap pria itu sambil mengusap kepala anaknya. Kok tante sih? Mulai sekarang Vio harus dibiasakan ngubah panggilannya ke Risa. Kan Risa udah jadi mamanya Vio. Tegur Asti. Risa menelan saliva. Sebagai gadis yang belum pernah melahirkan, aneh sekali rasanya jika ada anak yang memanggilnya dengan sebutan mama. Namun ia pura-pura tidak mendengar ucapan mereka. Gadis itu fokus menyuapi anak sambungnya tersebut. Ia bahkan duduk di kursi yang cukup jauh dari Bagas. Memang sejak dulu dirinya sudah terbiasa menjaga jarak dengan pria itu, sadar bahwa kehadirannya di sana tidak diinginkan. Benar apa kata Bu Asti, gak elok didengarnya kalau Vio manggil tante. Panggil saja bunda atau mama. Timpal ibunya Risa. Rina, apa seperti ini yang kamu inginkan? Rasanya berat sekali, sayang. Batin pria itu. Kuliah kamu berapa lama lagi, Riz? Tanya Asti saat mereka baru saja selesai menikmati sarapan. Ini udah semester terakhir, Tan. Mah, Jawab Risa. Kemarin Asti sudah memintanya untuk mengubah panggilan. Namun tampaknya ia masih belum terbiasa. syukurlah berarti beberapa bulan lagi kamu lulus. Rencananya mau langsung kerja apa gimana? Atau mau jadi ibu rumah tangga aja? Tanya Asti. Risa terkesiap mendengarnya. Sejak awal aku sudah berencana mau langsung kerja setelah lulus, Mah. Jawab gadis itu kikuk. Ia khawatir jika keinginannya itu ditentang. Sudah minta izin sama suamimu? Tanya ibunya Risa. Hah? Risa bingung harus menjawab apa. Tentu saja ia belum meminta izin. Emang dia peduli sama aku? Batinnya. Kamu ngizinin Risa kerja, Bagas? Tanya Asti. Terserah, Mah. Jawab pria itu santai. Risa lega karena pria itu tidak mengekangnya. Meski terkesan tak peduli, menurutnya itu lebih baik daripada dia dikekang dan tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan. Kok terserah sih? Sebagai suami kamu itu harus perhatian sama istri, Bagas. Tegur Asti. Bagas tidak menjawab. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Udah siang, aku harus berangkat ke kantor. Ucap pria itu setelah melihat jam tangan yang ia pakai. Ya udah, antar Risa ke kampusnya sekalian. Ujar Asti. Aku bisa pergi sendiri, Mah. Jawab Risa. Tentu saja dia takut jika harus pergi diantar Bagas. Membayangkannya saja sudah sangat tidak nyaman jika harus berada di dalam mobil berdua dengan pria itu. Bagas tidak memaksa. Ia langsung beranjak dan meninggalkan meja makan. Antar suamimu sampai pintu dong, Risa. Biasakan cium tangan suami kalau mau berangkat kerja. Tegur ibunya Risa. Gadis itu gelagapan. Aneh sekali rasanya jika dia harus mengantar pria itu sampai ke pintu. Namun akhirnya ia menggendong Vio dan menyusul suaminya. Papa tunggu!
ucap Vio saat Risa sedang berjalan ke arahnya. Bagas pun menoleh, Ada apa sayang? tanyanya. Namun ekspresinya langsung berubah saat melihat Risa sedang menggendong anaknya itu. Papa mau berangkat kerja nak. Ucapnya sambil mengusap kepala Vio. Iya, aku kan mau lihat papa pergi kerja. Jawab gadis itu. Ya udah ayo. Bagas mengambil alih Vio dari gendongan Risa, kemudian ia kembali berjalan tanpa memedulikan gadis itu. Risa pun berusaha sabar, ia membuntuti mereka dari belakang. Papa berangkat dulu ya sayang. Vio baik-baik di rumah. Kalau mau telepon papa, minta tolong sama mbak. Ucap pria itu sambil mengecup pipi anaknya. Iya papa. Jawab bocah itu. Mbak yang dimaksud adalah babysitter yang selama ini membantu Rina. Meski memiliki babysitter, tetapi ia merasa anaknya itu tetap butuh sosok ibu. Makanya dia meminta supaya Bagas menikahi Rina. Sampai saat ini baik Risa maupun Bagas belum ada yang menyimpan nomor masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang memintanya lebih dulu. Pria itu menurunkan anaknya saat ia hendak melangkah pergi. Risa memberanikan diri untuk memanggilnya. Mas, Ucapnya gugup. Pria itu menoleh tanpa mengatakan apapun. Namun ia melihat Risa mengelurkan tangannya dengan gemetar sambil menunduk. Setelah menghela napas, ia menjabat tangan gadis itu dan membiarkan dia mengacup tangannya. Assalamualaikum. Ucap Bagas, kemudian dia berlalu masuk ke mobil. Waalaikumsalam. Jawab Risa. Dia dan Pia menatap kepergian Bagas, kemudian mereka masuk kembali. Pria itu menatapnya dari kaca spion. Sayang, kenapa malah jadi seperti ini? Aku nggak pernah sedikit pun menginginkan hal ini. Kamu tega Rina. Gumamnya sambil meremas setir mobilnya. Pria itu tidak langsung berangkat ke kantor. Ia pergi ke makam terlebih dahulu. Malam hari Bagas baru saja tiba di rumah. Ia sengaja pulang telat agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Sebab dirinya masih belum bisa nyaman atas keberadaan Risa di sana. Saat itu orang tua dan mertuanya sudah kembali ke rumah masing-masing. Sehingga di sana hanya tersisa penghuni inti rumah itu. Sebelum pulang, ibunya Risa menasihati anaknya itu. Dia menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang istri. Ia tak ingin jika putrinya mengecewakan Bagas karena tak sadar akan kewajibannya. Maka dari itu saat mendengar suara mobil Bagas tiba di depan rumah, Risa langsung berjalan menuju pintu utama rumah tersebut. Kebetulan Vio sudah tidur, sehingga ia terpaksa memberanikan diri untuk menyambut suaminya sendirian. Gadis itu membukakan pintu sebelum Bagas mengetuknya. Saat sadar pintu dibuka dari dalam, pria itu menoleh. Namun ia kecewa ketika melihat Risa yang berdiri di sana. Assalamualaikum. Ucap pria itu saat memasuki rumah. Waalaikumsalam. Jawab Risa. Lagi-lagi ia mengulurkan tangan. Bagas yang sudah paham pun membiarkan gadis itu untuk mengecup tangannya lagi. Namun setelah itu ia berlalu begitu saja. Gadis itu sudah tidak heran dengan sikap dingin Bagas. Justru aneh jika pria itu berubah jadi baik. Risa pun membuntutinya. Mas mau makan atau mandi dulu? Tanyanya berusaha memberanikan diri. Seketika Bagas menghentikan langkahnya, kemudian ia berbalik ke arah Risa hingga gadis itu mundur. Mungkin sekarang kita memang sudah menikah, tapi saya harap kamu tidak perlu bersikap seperti Rina. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisinya. Tegas Bagas.